Caimin. Alhamdulillah, terima kasih semua. Memberikan tanggapan terkait jalannya debat malam ini. Ya, pertama saya sangat berterima kasih kepada seluruh kaum muda, teman-teman yang begitu semangat memberi masukan, pikiran, gagasan, dan idealisme untuk menata bangsa ini. Ternyata muda itu bukan soal usia, muda itu soal semangat, gagasan, dan rencana-rencana menyelamatkan dan memajukan bangsa kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Profesor Mahfud yang telah menjadi lawan debat. Sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Terima kasih, semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyangga wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Pak Anies ingin menambahkan? Ya, ada 3 kata atas apa yang dikerjakan Gus Muhaimin malam ini. 1 bangga, 2 bangga, 3 bangga. 3. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Menjadi forum untuk bicara policy, bukan definisi. Menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan, bukan level yang teknis, yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Karena seperti dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan. Saya rasa seluruh rakyat Indonesia malam hari ini bisa menyaksikan. Bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Muhaimin. Kini kami berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan. Mohon mengangkat tangan, menyebutkan nama dan nama media. Silakan, Mas. Baju coklat, betul. Selamat malam, Pak Anies, Pak Muhaimin. Saya ingin bertanya mengenai konten di debat tadi yang paslon nomor 2 menggunakan gimmick dalam penyampaian debatnya. Bagaimana komentar Pak Anies dan Pak Muhaimin mengenai hal tersebut? Lalu persiapan Pak Anies mengenai di debat terakhir, Pak, yang akan dimulai dalam pekan depan. Bagaimana Pak persiapannya? Apakah akan tampil menyerang kembali atau ada strategi-strategi lain, Pak? Terima kasih. Baik, silakan dijawab langsung Pak Muhaimin. Iya, ini tes. Ya, debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Baik, Ya, Pak Anies. saya tambahkan ini, Ya. meneruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali.
Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Oke? Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada merekalah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Terkait debat terakhir, terlalu awal kalau dibicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya nanti, ya. Baik, kami berikan kesempatan. Satu lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Baik, satu pertanyaan lagi kepada teman-teman media. Mohon angkat tangan, baik, silahkan. Malam Pak Anies, Gus Imin, Diana dari CNN mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama soal komitmen anti nikel. Tadi 02 agak mengarahkan sebenarnya apakah menanyakan sebenarnya lebih 01 apakah anti nikel atau tidak. Kemudian yang kedua, tadi Gus Imin kalau saya tidak salah dengar hanya berterima kasih kepada Pak Mahfud. Ini artinya bahwa menilai Mas Gibran tidak menjadi teman debat yang baik pada malam hari ini. Terima kasih Gus, Pak. Baik, silakan. Ya, kita bukan anti nikel atau anti tambang, tapi kita tidak ingin gegabah merusak lingkungan. Itu intinya. Sehingga nikel atau tambang kita harus berdampak pada kemakmuran semuanya, bukan segelintir orang. Yang kaya boleh terus kaya, tapi yang lain jangan menikmati limbahnya. Sama-sama kaya, sama-sama nikmat. Itulah yang kita inginkan. Yang kedua, Pak Mahfud telah menjadi teman debat yang produktif, yang menjaga kewibawaan debat kita malam ini sehingga punya masa depan yang lebih baik buat visi kita ke depan. Sampai di situ aja, udah. Sudah cukup, Pak Anies mau menambahkan? Udah, saya rasa kita semua sudah lihat, sudah cukup. Tinggal sekarang silahkan rakyat Indonesia membandingkan, menyandingkan, dan ambil keputusan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Anies dan juga Pak Muhaimin. Selamat malam, kami persilahkan. Dia pernah nyuri thumbnail semua YouTuber lain ini. Kita ke studio ya. Udah studio? Oh. Oke. Gokil sih Frost Diamond. Oh tadi sangat menarik perhatian ya rambutnya. Iya. Jadi tadi kalau dari Mas Anies apa tadi bilangnya kalau yang substansinya kuat nggak perlu atraksi. Ya. Menurut saya itu atraksi banget sih itu ya. Yang mana, Vic? Lu cawapres apa Sun Gokong anjing? Ya karena tadi begini ya. Lu dari Jawa Tengah mau perjalanan ke barat apa? Prabowo lagi jalan, Prabowo lagi jalan. Ini persiapan Pak Prabowo mau konversi. Oh, Mas Gibrannya mana? Itu malu. Ketutup. Nah, itu dia. Oh iya, ada yang di belakang. Ketutup. Ketutupan, yes. Oke, kita dengar. Oh gitu ya tadi ya. Oh, kayak performanya dia ketutup sama Mahfud ya. Woi. Itu wow, cepet. Wow. Ikoni. Depok emang Depok. Tapi saya tuh baru tahu kalau di belakangnya, maksudnya di tim ses atau apa tuh boleh gubernur aktif gitu, kepala daerah aktif gitu-gitu. Itu ada Bu Khofifah di situ, ada tadi Mas. Ada Menteri BUMN. Ada Erick Thohir. Boleh ya. Muka barunya sih ada 2 muka baru yang muncul. Ya. Bu Khofifah sama Mas Erick Thohir. Ya. Kalau yang Mas Emil Dardak kayaknya udah dari... Udah lama. Ya dia dari debat yang sebelumnya. Terus ada Arumi Basin, itu kan suaminya Bupati Trenggalek kalau nggak salah. Enggak, Arumi itu istrinya Emil Dardak. Sebelumnya bagaimana perasaannya untuk Mas Gibran sudah menyelesaikan debat pada malam hari ini? Ya, terima kasih sekali. Malam ini berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan Prof. Mahfud dan juga Gus Muhaimin. Ya, semoga debat malam ini memberikan gambaran ya
tentang kemana nanti arah bangsa ini akan melangkah. Terima kasih. Baik, untuk Pak Prabowo mungkin ingin menambahkan tanggapan dari Mas Gibran. Baik, yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan acara debat ini yang keempat dalam keadaan yang lancar, tertib, dan juga stasiun televisi yang menyelenggarakannya, Amtek ya, dengan Metro TV. Dan semua penyelenggara kami ucapkan terima kasih. Kemudian tentunya tadi saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya kami turut bangga dan benar, saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat. Rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Kita ingin melanjutkan semua yang baik dan mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira rakyat ingin secepatnya pemilu datang supaya keputusan jelas dan bangsa kita bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu dari saya dan dari Mas Gibran dan dari tim kami semuanya yang ada di sini. Baik, kita akan ada Terima kasih. 2 pertanyaan Pak Prabowo dari teman-teman media. Kita batasi 2 pertanyaan. Mohon teman-teman menanyakan sesuatu yang singkat dan juga jelas. 1, silakan. Mbaknya. Yang baju coklat. Ya, saya Andini dari apahabar.com. Sempat disinggung sama Mas Gibran bahwa akan membereskan permasalahan tambang ilegal ya kan. Terus beberapa waktu lalu juga Mas Gibran udah datang ke Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, yang mana di sana ada Jalan Nasional kilometer 171 yang longsor karena tambang ilegal. Nah, sebelumnya Mas ini udah tahu permasalahan itu atau belum? Lalu bagaimana tanggapannya? Nanti akan kami tindak lanjuti. Saat ini sudah ada 2078 IUP yang sudah dicabut. Ya, ke depan harus kita perketat lagi monitoringnya. Itu. Terima kasih. Baik, 1 pertanyaan terakhir. 1 pertanyaan terakhir. Selain yang sudah menjawab. Mana? Ini yang akan. Selamat Pak Prabowo, Pak Gibran, dan juga seluruh tim dari Paslon 02. Cek. Anda dari mana? Aman. Itu moderatornya suruh ngomong dong, kalau ganti biar orang gitu loh. Cek, baik. Selamat malam Pak Prabowo, Pak Gibran, dan seluruh tim Paslon 02. Izin saya Reno Reksa Pak dari SCTV. Saya ingin menanyakan tadi selama beberapa debat di beberapa segmen Mas Gibran ini terkesan ya Mas ya, terkesan melakukan atau ofensif ke paslon nomor urut 03 dan 01. Pertanyaan saya gini, apakah ini dalam tanda kutip counter attack dari paslon 02 ke 03 dan 01 berkaca di debat yang ketiga kemarin Pak Prabowo lebih diserang juga oleh paslon 01 dan 03. Terima kasih Mas Gibran. Ya, masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa, ke penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Dimohon untuk tim dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk bisa meninggalkan lokasi. Kan gantian. Jadi tadi kita dengar konvers 01, terus ini konvers 02, habis ini nanti konvers 03. Oke. Gimana? Jadi gue yang ngomong nih atau gimana? Dari tadi kan Abdur dan... Terserah. Boleh dong. Aman ya? Silakan, boleh Cok. Kasih waktu untuk Coki ngomong ya. Oke, silakan Cok. Terlalu perspektif orangnya. Dari tadi bilang, dari tadi Viko dan lu yang paling banyak ngomong, cuman omongan lu nggak substansial. Tapi Cok, ini sebelum lu ngomong, Ya, boleh. saya pengen mengingatkan aja. Boleh. Di debat capres sebelum ini, Ya. yang ini, Pak Prabowo tuh langsung jalan aja. Nggak mau ditanya. Oke. Karena tahu gagal waktu debatnya. Ya. Nah sekarang dia akhirnya mau berhenti untuk bertanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Ya. Oke, udah. Silakan. Sebelum Ganjar masuk sama Pak Mahfud. Ganjar bentar lagi nih. Lu sebelum Ganjar masuk. Kayaknya nanti kependekan deh. Tapi intinya menurut gua, apapun yang terjadi di debat ini, semua orang berhak kok punya opini dan punya perspektif tentang... Perspektif lagi. Loh, memang gitu kan coba tentang perspektif tentang dengan paslonnya masing-masing. Tapi kan kita mengerti dalam demokrasi itu pada akhirnya yang akan menang adalah orang dengan suara terbanyak. Betul. Gitu. Nah, berarti saat ada orang yang lebih leaning memilih paslon tertentu, berarti kan ada alasan mereka memilih hal tersebut. Gitu. Ya terlepas dari opini Abdur, terlepas dari opini Viko gitu. Ya memang pada akhirnya secara esensi karena ini demokrasi, jawaban yang paling substansial adalah pilihan rakyat. Ya iyalah. Ya betul. Nah, siapa yang membantah? Betul, nggak ada. Maksud saya begini. Jangan kita terpancing untuk menjadi savage atau menjadi keren di kepala kita sendiri. Karena nggak apa-apa. Gua dari tadi nggak membantah apa yang lo bilang sama. Nah, besok lu ngomong itu ke Gibran. Begini. Gue juga nggak bilang. Enggak. Gini. Gue dipotong terus. Enggak. Kasih waktu. Enggak. Dia kayak capresnya pengen Dengar dulu. Gua dari tadi gua nggak mendebat apa yang Viko omongin tentang apapun yang dia ada di kepalanya. Gue juga tidak mendebat apapun yang Abdul Karena gue omongin. pendek nggak muter-muter. Nah, lo enggak. Cuman maksud gue kan pada akhirnya demokrasi itu yang memilih adalah rakyat. Betul. Dan sampai taraf tertentu, walaupun itu bukan satu-satunya indikator, sampai taraf tertentu banyaknya atau tidak, itu kan berarti ketimbang kita merasa keren di kepala sendiri, lebih baik kalian memfokuskan bagaimana caranya opini-opini keren kalian tadi bisa masuk ke orang yang lebih banyak milih Mas Gibran tadi. Karena menurut saya, sekeren-kerennya opini Abdur, sekeren-kerennya opini Viko, kalau itu hanya ada di lingkungan sendiri dan tidak ada di masyarakat nyata, untuk apa? Kalian harus percaya, yang saya bilang sampai... Betul. Gitu. Nah, jadi menurut gua, yang lu pikirin kayak apa yang gue pikirin tentang survei, Cok. Jadi ya sama. Menurut saya, Cok, ya iya, saya tidak bantah. Memang ini pilihan rakyat, harus demokrasi suara terbanyak, ya betul. Intinya adalah kenapa kita bicara seperti ini? Karena ini adalah forum yang terbuka. Itulah kenapa gagasan diadu di sini. Dan memang tidak ada yang mendebat gagasan Anda dan gagasan Viko tadi. Menurut gua bagus kok. Oke. Guys, sedikit ini baju mereka bagus. Ini sedikit info. Ya, betul sih. Betul sih. Biar kita nggak terpolarisasi. Ya. Jualan tiket terus. Nah, mari kita mau siap-siap. Polarisasi tanggal berapa? 2 Februari, 3 Februari, 4 Februari. 2, 3, 4 Februari. Lu nggak suka satu? Mengambil posisi disediakan. Nanti kami akan kasih kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya, tapi saya mau meminta tanggapan dulu dari Cawapres 03 Pak Mahfud MD. Bagaimana Pak setelah debat pamungkas tadi, apakah jawaban dan gagasan sudah merasa cukup tersampaikan tadi pada saat debat Pak Mahfud MD? Baik, tadi rasanya di dalam debat ya biasa-biasa sajalah begitu debat itu. Itu penilaian setiap orang berbeda, tapi saya sendiri merasa bahwa saya sudah memberi yang terbaik untuk debat ini. Nah, oleh sebab itu karena ini debat terakhir untuk Cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu
atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi presiden nanti, karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Itu aja. Kalau dari Pak Ganjar, ada tanggapan terkait penilaian tadi penampilan debat dari Pak Mahfud MD? Bagus lah. Karena untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi. Saya melihat, oh iya ya, kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka, menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan dengan firm betul itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Tapi kita berikan kesempatan untuk teman-teman media. Boleh yang paling ujung? Silakan sampaikan nama dan dari media mana. Perkenalkan, saya Laura dari TV One. Mau tanya buat Prof Mahfud. Tadi kata Gus Imin, Prof lawan debat yang baik. Kalau bagi Prof Mahfud sendiri, siapa lawan debat yang baik dan kenapa? Kemudian terus tadi ada pertanyaan dari Mas Gibran yang dibilang receh-recehnya gimana Prof? Terima kasih. Gini, semua lawan debat itu menurut saya baik. Dia atau mereka sudah mempersiapkan diri, seperti halnya saya juga. Soal pertanyaan receh itu, ya bagian dari gimmick aja. Karena dia kan juga gimmick kan, sesuatu yang ditanyakan, lalu dianggap, oh bukan itu pertanyaannya. Padahal pertanyaannya memang itu. Saya katakan, ini kok jawabannya receh banget, nggak usah dilanjutkan, saya bilang. Saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya tidak akan gunakan sisa waktu, tidak ada gunanya. Debat kayak gini, kan cuma gitu, itu bagian gimmick saja dari debat. Baik, berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media mana. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detikcom. Izin bertanya pada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal greenflation yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab tadi Prof bilang karena gimmick juga. Kalau begitu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal greenflation yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, greenflation. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga dibilang, loh kok jawabannya lain. Loh jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah. Kembalikan ke moderator aja, ini tidak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang ini receh kalau gitu. Pertanyaan baliknya receh, kan begitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, apa? Ini saya mau baca dulu ya. Pesan dari TPN. Baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu pertiwi kita yang sakit. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang mudah terurai secara alami. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur, dengan teknik tumpang sari tanpa menggunakan bahan kimia.
Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai kain. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman, bukan kimia, sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia. Sementara kancingnya diproduksi di Makassar, ini kancingnya. Kain dijahit oleh ibu-ibu di Desa Badung, Bali, menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya di masa depan, di mana 100% dari mereka menerima upah yang layak. Dibutuhkan waktu 180 hari, 6 bulan, untuk tumbuh, memintal, menenun, dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk 1.500-an kehidupan, terdiri dari petani hingga penjahit. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan menggenerasi 30 hektar lahan melalui daur ulang sampah dan mengubah tanah kering menjadi agroforestry. Sebelumnya, para ibu pengrajin terdampak bahan kimia yang bahaya bagi kesehatan dan mencemari sumber air dan juga tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Pengembangan penanaman kapas asli Indonesia juga menjadi inspirasi di mana sekarang lebih dari 90% kita mengimpor kapas. Padahal di tahun 1940 sampai 1950 Indonesia adalah salah satu produsen kapas global terbesar. Akhirnya, saudara, karena ini topiknya topik tentang lingkungan dan kelestarian alam, apa pesannya? Kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa kita bisa membangun Indonesia unggul yang adil dan lestari untuk seluruh rakyat. Kita bisa hidup layak dan berkembang di rumah kita sendiri dengan menjaga kearifan lokal dan keberagaman. Pembangunan ke depan harus melihat bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Mahfud MD dan juga Pak Ganjar Pranowo, Capres-Cawapres 03. Boleh maju ke depan dan diabadikan momen fotonya bersama dengan rekan-rekan wartawan. Oke. Lebih rapat lagi Pak, boleh maju ke depan sedikit? Iya. Foto-foto. Andovi katanya mau banget ya itu ya? Ya, katanya. Oh. Apa yang bikin lo pengen jaket itu? Tadi kisah backstory-nya lumayan. Bukan karena satsetnya. Bukan karena satsetnya. Kan. Tapi kalau misalkan lu dikasih, tapi ada tas-tasnya, mau nggak? Ya. Apa? Nggak terima aja. Lo pakai nggak? Yang tas kan yang punya Pak Mahfud. Yang punya Mas Ganjar satset. Pak Ganjar satset. Satset. Iya. Gue mau yang hitam. Iya. Tapi great emang backstory, harus diakuin bagus kok. Itu Bagus. Tapi tadi menarik deh statement pertamanya Pak Mahfud itu ngomong Presiden Rakyat, terima kasih ke Pak Jokowi sudah memilih ya kan sebagai Menko Polhukam. Nggak tahu kayak ada nada apa ya? Ada terima kasih kepada Jokowi. Kira-kira apa ya pesannya? Kenapa tuh? Kalau lu bisa membaca-baca analisa lu. Pressure. Ayo Ko. Ini kan balik lagi, ini kan tentang perspektif ya. Dari itu jawaban. Enggak, kenapa kira-kira? Apa karena gini, ada yang menganalisa dulu debat pertama Cawapres, itu ada yang bilang kayaknya Pak Mahfud nih agak Pak Kewuh nih. Pak Kewuh apa sih bahasa Indonesianya ya? Apa padanan? Nggak enakan sama Gibran karena anak presiden. Ada analisa gitu. Nah, nggak tahu nih sekarang selesai debat, spesifik konversi pers, kalimat pertama bilang makasih Pak Jokowi. ke Pak Jokowi. Kira-kira kenapa ya? Tapi apa ini kan tafsir-tafsiran aja ya. Jadi itu benar apa yang saya... Iya, penafsiran bebas. Menurut saya dia berterima kasih kepada Pak Jokowi adalah karena untuk memberikan waktu belajar yang cukup untuk memantapkan diri di bidang hukum. Jadi ketika dia memiliki jabatan yang lebih tinggi yang nanti misalkan itu adalah Cawapres, Wapres, beliau sudah jauh lebih matang. Itu benar itu, benar.
Tafsir aja. Atau Oke. setelah debat ada yang WhatsApp. WhatsApp-nya? Dark web. WhatsApp-nya apa? WhatsApp, Bro. Jaket lu keren, bro. Pokoknya ada yang WhatsApp aja. Ya. Terus setelah WhatsApp itu mungkin Ada yang WhatsApp, rapat kabinet besok pagi. Wah. Atau jangan-jangan habis Andovi ngomong gini ada juga yang WhatsApp lu nanti. Kan kita tidak WhatsApp. Ada banyak WhatsApp. Ayo. Atau setelah saya ngomong ini kita semua di WhatsApp. Atau Mbak Nana mungkin akan di WhatsApp. Atau jangan-jangan ini sinyal-sinyal rekonsiliasi antara Pak Jokowi dengan PDIP. Sudah ada tuh narasi seperti itu kan memang sudah ada tuh. Yang lagi hot itu. Iya. Ada yang mungkin. Ya sekali lagi memang karena kita tidak tahu semua fakta dan konteksnya, kita hanya bisa bermain di arah asumsi. Ya, tafsir. Tapi saya lebih suka narasi daripada asumsi. Kasih kita katanya suruh break dulu. Oh, kita break dulu. Break dulu Kak Jo. Ya. Boleh. Asumsi tadi foundernya di balik kita. Oke lanjut. Kenapa? Kita break dulu, kita break. Sekarang, Nastusya sudah